Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Hidayat. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik yang berjudul Penataan Usaha Persediaan pada Neraca Tahun Anggaran 2021 yang bertempat di Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan. Yang pertama, latar belakang. Kerja praktik ini bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan dan penelitian teknologi kesehatan di Puslitbang Biomedis dan Teknologi Kesehatan. Pelaksanaan magang pada tanggal 8 Februari sampai dengan 6 April 2022 di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Badan Litbangkes adalah unsur pendukung di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di bawah tanggung jawab kepada yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. Bagian persediaan merupakan salah satu dari banyaknya bagian di dalam instansi tersebut yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. Gambaran umum instansi. Sejarah perusahaan, tepatnya 12 Desember 1975, lahirlah suatu lembaga penelitian kesehatan nasional yang berada di bawah Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan nama Litbangkes Kesehatan atau Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Tanggal dikeluarkannya Menteri Kesehatan ini digunakan sebagai tanggal lahir Badan Litbangkes, dan sejak saat itu mulailah Badan Litbangkes Kesehatan berkiprah. Profil perusahaan, nama instansi Puslitbang Biomedis dan Teknologi Kesehatan, tanggal berdiri 12 Desember 1975, alamat Jalan Percetakan Negara nomor 23A, Jakarta Pusat. Jenis instansi yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan produk atau pelayanannya di bidang kesehatan. Visi dan misi. Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Litbangkes adalah sebagai lokomotif penelitian, pengawal kebijakan dan legitimator program pembangunan kesehatan berbasis bukti. Visi ini memberikan gambaran bahwa Badan Litbangkes sebagai unit utama Kementerian Kesehatan yang bertugas untuk melaksanakan Litbang atau penelitian dan pengembangan kesehatan dan sekaligus salah satu institusi nasional iptek memiliki peran. Kemudian ada misinya, yaitu mengembangkan sumber daya penelitian dan pengembangan kesehatan dan mengembangkan kerjasama strategis penelitian pengembangan dan iptek kesehatan. Kedudukan dan koordinasi. Selama kerja praktik yang dilakukan di Puslitbang Biomedis dan Teknologi Kesehatan, segala kegiatan di kantor selalu didampingi Bapak Danto Prasetya sebagai pembimbing lapangan dan Kepala Departemen Keuangan. Kedudukan pelaksanaan kerja praktik Puslitbang Biomedis dan Teknologi Kesehatan ditempatkan bagian keuangan dan persediaan barang, yang biasanya menginput data atau merekap data, serta lain hal yang diperlukan bagian staf lain. Tinjauan pustaka. Akuntansi diartikan suatu sajian dari laporan keuangan yang berasal dari suatu sistem informasi yang didasarkan kepada pihak yang mempunyai kepentingan pada kegiatan ekonomi dan situasi dari suatu usaha. Akuntansi sektor publik. Menurut Erlina tahun 2015, akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non-profit atau nirlaba. Penata usahaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukaan, investasi, dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permasalahan 1. Praktikan tiap kali mendapatkan gangguan dalam mengoperasikan sistem aplikasi akuntansi yang belum memadai. Kedua, praktikan dituntut untuk mampu menyajikan berbagai jenis laporan keuangan di luar dari yang dikerjakan untuk kepentingan atasan. Yang ketiga, praktikan dituntut untuk mampu mengerjakan berbagai pekerjaan sampingan selain pekerjaan utama. Solusi: banyak berlatih dan bertanya adalah kunci untuk dapat menguasai dan mendalami sesuatu hal. Yang kedua, praktikan harus dengan rutin mencari referensi dari banyak sumber. Belajar untuk lebih menggali kemampuan membuat berbagai laporan. Yang ketiga, multitasking bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Namun, apabila praktikan diandalkan untuk mengerjakan pekerjaan di luar bidangnya, maka untuk menghadapi hal tersebut, praktikan harus banyak belajar dan bertanya kepada rekan satu tim mengenai pekerjaan dan dicatat proses pekerjaannya untuk mencegah adanya kekeliruan. Kesimpulan yang pertama, mahasiswa praktek memperoleh banyak ilmu dari tempat praktek industri baik secara teori maupun praktik. Kedua, pemasangan SPD dilakukan secara bertahap mulai pemasangan modem, instalasi, sampai setting koneksi ke internet. Yang ketiga, dengan melakukan praktik industri, mahasiswa telah mendapatkan pengalaman kerja yang nantinya akan menjadi bekal di dunia kerja yang sesungguhnya. Praktikan menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, praktikan mohon saran dan kritik dari Bapak Ibu yang dapat membimbing praktikan dalam melaksanakan kerja praktik sesuai dengan harapan yang diinginkan. Sekian presentasi dari laporan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.